Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Masih semangat kan? Ya dong, semangat. Kalau pelajaran fisika itu harus semangat. Kok itu kotor sekali ya? Coba semua sampah-sampah yang ada di sekitar kalian dibersihkan dulu. Dipungut lalu dibuang ke tempat sampah. Ya itu tuh malah ada yang mainan darah-darahan itu loh. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Sofia untuk dipimpin berdoanya. Siap gerak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Semoga dengan berdoa tadi ya kita dapat diberi kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Untuk hari ini Ibu mau absen dulu. Ginanjar, Daya, Nanda, Anggun, Tegar, Kartika. Di mana ini Kartika? Sakit, Bu. Oh, sakit. Guntur, Hasanah ada ya? Oh, ini Hafizah nggak ada. Oh, tadi ya yang ikut lomba itu tadi ya? Ya, berarti untuk pembelajaran hari ini yang tidak masuk Kartika, lalu Hafizah sama Ervina tadi ikut lomba ke Pak Samsul ya. Materi yang akan Ibu sampaikan itu berkaitan dengan materi pertemuan yang lalu. Masih ingat? Masih ingat apa enggak? Ayo apa? Ya, tentang pengukuran. Pengukuran itu tentang besaran. Bu Ella ingatkan lagi ya. Jadi kemarin itu ada besaran, ada satuan, ya. Besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur atau sesuatu yang dapat dinilai. Nah, lalu pembandingnya dari besaran itu adalah satuan. Ya, besaran itu nanti ada dua, yaitu besaran pokok. Masih ingat besaran pokok apa saja? Ya, masih dong. Jiwa SMP. Ya, J-nya apa? Coba. Jumlah, zat, terus intensitas, cahaya, waktu, arus listrik, suhu, massa, dan panjang. Itu yang termasuk ke dalam satuan pokok. Contoh dari satuan apa? Nah, ini tadi besaran pokok ya. Satuannya tadi kalau panjang, satuannya itu berarti meter, massa kilogram, suhu Kelvin, ya, arus listrik ampere, seperti itu ya. Nah, untuk yang kedua adalah besaran turunan. Nah, hari ini kita itu akan membahas tentang besaran turunan. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan dulu tujuan dari pembelajaran kita tentang besaran turunan, yaitu supaya kalian ya nanti berdiskusi dan bereksperimen sehingga kalian bisa mengukur besaran turunan dengan baik. Silakan membuat kelompok dulu ya. Jadi membuat kelompoknya itu silakan acak ya. Jadi dari nomor absen saja. Nomor absen 1 sampai 5 itu satu kelompok ya. Jadi Ginanjar, Nanda, Anggun, Tegar,
karena Kartika sakit jadi Guntur ya masuk ke kelompoknya Ginanjar. Terus Hasanah, Latifah, Meika, Alif, Jasmine, silakan berkelompok jadi satu. Nah sudah, ini silakan lembar kerjanya dibagikan. Jadi masalahnya silakan ya, silakan diperhatikan. Kalian tahu ini apa? Nah, ini kotak pensil. Kasusnya adalah Tono akan membuat sebuah kotak pensil. Kotak pensil tersebut nantinya akan digunakan oleh Tono untuk memasukkan pensil, garis, penghapus, pulpen, ya. Tapi Tono di sini kesulitan menentukan ukuran dari kotak pensil tersebut. Yang mana semua yang tadi akan Tono masukkan itu harus masuk. Tuh. Kalau misalkan ukurannya seukuran penghapus, nah kira-kira itu penggarisnya bisa masuk apa enggak? Nanti kalau misalkan Tono pakai ukuran pulpen, nah pensilnya bisa masuk enggak? Seperti itu. Jadi silakan kalian pecahkan masalah Tono tersebut ya, yang nantinya itu bisa untuk kotak pensil tersebut bisa untuk memasukkan semua yang tadi ingin Tono masukkan. Kotak pensil, nah kotak pensil itu bentuknya bisa seperti ini bentuknya apa? Balok ya, bentuk balok. Nah nanti silakan itu mau diukurnya seperti apa, nanti dengan cara bagaimana itu silakan kalian nanti berdiskusi. Kemudian nanti silakan untuk lembar kerjanya itu diisi ya. Kalian bisa menyiapkan sesuai, bisa dicek ya lembar kerjanya. Jadi di sini nanti Ibu jelaskan dulu ya. Alat dan bahannya silakan kalian sediakan penggaris, pulpen, sama penghapus. Nah, di sini langkah-langkah kegiatan pembelajarannya. Nah, melakukan pengukuran luas. Nah, siswa dapat melakukan pengukuran luas suatu bidang dengan menggunakan alat ukur yang tepat. Seperti yang tadi Ibu bilang ya. Jadi silakan mau pakai ukurnya penggaris, pulpen. Jadi kemarin kita sudah singgung ya, alat ukur ada yang baku dan ada yang tidak baku. Nah, nanti kalian mengamati dari bahan-bahan tersebut itu di sini kan ada tabelnya ini. Nah, ini nanti diukur penggaris itu panjangnya berapa, lebarnya berapa, luasnya berapa, kan nanti kita menghitung dulu luas dari benda-benda itu. Nah, nanti alat ukur yang digunakan apa, lalu hasil pengukuran berapa. Silakan ditulis semua ini. Nah, nanti setelah itu bisa kita menganalisis penghitungan besaran dari kotak pensil. Nah, itu tadi sama ya, bentuknya balok. Nah, cuma ini kotaknya ada tutupnya. Nah, itu nanti silakan dianalisis itu perhitungan besaran turunannya. Nah, sedikit Ibu beri pengertian, besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, karena besaran pokoknya ada 7, silakan itu yang sesuai dengan kotak pensil ini itu besaran pokok yang mana. Nah, lalu di bawah ini ada analisis dan kesimpulan. Nah, sini tuliskan dimensi dan satuan dari besaran turunan untuk menghitung luas tempat pensil Tono di atas. Nah, akan tentukan dimensi dan satuannya. Yang kedua, tuliskan kesimpulan hasil penyelidikan yang dilakukan. Nanti setelah lembar kerja ini sudah dikerjakan, silakan setiap kelompok nanti maju ya,
mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Ibu beri waktu dari sekarang ya, silakan didiskusikan. Ya, itu bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Silakan gunakan alat ukur yang sesuai. Kemarin kan kalian sudah tahu alat ukur panjang, alat ukur massa. Nah, ini kan kita kaitannya untuk kotak pensil dan apa yo? Oh iya, panjang. Satuan panjang kan bukan cuma meter, ada lagi sentimeter ya. Kalau meter itu yang SI-nya, kalau yang CGS-nya kan ada ya. Ya. Oke, waktunya selesai. Silakan. Mulai dari kelompok Sofia ya tadi ya, yang terakhir yang satu kelompok sama Vika Intan ya. Mbak Sofia silakan maju ya, presentasi ya. Nanti untuk yang lain silakan mengomentari, memberi masukan tentang hasil pengamatan dari kelompoknya Sofia ya. Tidak apa-apa. Untuk yang dikomentari nanti juga boleh menanggapi lagi kayak gitu, saling menyampaikan pendapatnya saja. Oke, untuk kelompoknya Sofia terima kasih sudah maju ya. Ada yang mau berkomentar? Oh ya, silakan untuk notulennya kelompoknya Sofia itu masukan dari Mbak Jasmine tadi dicatat ya. Oke, sekarang untuk kelompoknya Guntur silakan maju ya, nanti dikomentari juga ya. Ya, untuk presentasi sudah selesai semua ya. Ya, jadi di sini tadi untuk kelompoknya Guntur mengamatinya tadi ya, sedikit Ibu ulas ya. Menghitung luas, jadi dihitung luas masing-masing kotak pensil ya. Karena kita kan nanti tono itu menggunakan kayu ya, papan kayu. Jadi nanti ini dihitung tadi kalau punya Guntur adalah luas permukaan. Nah, luas permukaan balok. Bisa tadi seperti kelompoknya Jasmine itu memang satu-satu dulu. Jadi menghitung satu bagian ini berarti lebar dikali panjang, terus ini ada lebar dikali, oh ini tinggi ya, ini lebar dikali tinggi, seperti itu nggak apa-apa. Ada tadi kelompoknya Guntur langsung 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi, itu sama saja. Nah, yang pada intinya untuk menghitung kotak pensil ini itu adalah karena ini adalah besaran pokok dari panjang ya. Panjang itu satuannya tadi meter bisa, sentimeter bisa, itu alat ukurnya adalah penggaris atau meteran ya. Jadi menggunakan turunan dari besaran panjang ya. Yang alat ukurnya adalah penggaris atau meteran. Nah, ini bisa disimpulkan seperti itu. Artinya untuk mencari luas permukaan dari kotak pensil itu adalah menghitung luas dari permukaan papan yang nanti akan dibuat kotak pensilnya itu menggunakan rumus turunan dari satuan panjang. Tuh, karena memang besaran turunan sendiri adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Seperti itu ya. Nah, untuk hari ini setelah tadi diskusi, Ibu ada kuis. Nah, kuisnya ini nanti untuk yang bisa jawab itu ada nilai tambahan. Jadi ada kuisnya, silakan nanti caranya, silakan kalian membuat pertanyaan, ditulis di selembar kertas, tidak perlu ditulis nama kalian, tapi kalian tulis soal
yang berkaitan dengan besaran turunan dan alat ukur. Dilipat ya, dilipat. Nah, dikumpulkan di paling depan sini. Nah, setelah itu nanti akan ibu acak, lalu ibu bagikan lagi. Nah, yang bisa, tapi bagikannya itu satu-satu. Jadi ibu panggil bernama, nanti dia ambil satu kertas tersebut, terus langsung dibuka, langsung menjawab soal di depan. Jadi nggak perlu ditulis. Bisa ya? Siap lah, anak-anak ibu kan pintar semua ya. Bisa dimulai dari sekarang ya? Ya, silakan. Ibu beri waktu kalian 5 menit untuk membuat soal kuis tersebut. Ayo. Mulai dari sekarang ya. Ya, selesai? Ya, silakan. Ya, dikumpulkan di sini. Ya, mulai dari udah ya, udah semua. Sekarang ibu panggil satu-satu. Ginanjar, ayo maju. Ya. Udah. Ya, lanjut. Sekarang Vika. Ayo. Ya, pintar sekali. Terus Guntur, ayo maju. Bisa. Oke, udah bisa. Sekarang lanjut ke Intan. Intan, ayo. Ya. Oke, pintar. Ya, sudah semua ya. Tadi kuisnya sudah dapat nilai semua. Nah, sekarang ini ada tugas ya. Nih. Silakan, ini tugas bukan kelompok. Ini silakan nanti kalian kerjakan. Ini ya, dibagi. Nanti akan ibu nilai. Jadi kumpulkan di depan. Nah, sekarang kita simpulkan tentang pembelajaran hari ini. Jadi, tadi kita dari awal ya, kita sudah mengenal yang namanya besaran pokok, satuan ya. Terus, hari ini kita mempelajari tentang besaran turunan. Nah, yang mana ada masalah tadi adalah Tono ingin membuat kotak pensil. Nah, sudah didiskusikan, itu ternyata mencarinya adalah dengan menghitung luas permukaan dari kotak pensil tersebut yang melibatkan besaran pokok panjang. Jadi besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi pensil tadi, kotak pensil tadi itu adalah menurunkan dari besaran pokok panjang. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran ini, silakan ya, untuk pertemuan yang akan datang, ibu ingin ya kalian membuat tabel ya, 5 benda di rumah. 5 benda di rumah silakan diukur ya, bebas. Nanti mau yang disesuaikan dengan besaran pokok apa, mau besaran pokok panjang, massa, suhu, arus listrik, waktu, itu terserah. Yang penting 5 benda nanti itu diukur ya, diukur dengan alat ukur yang sesuai dengan besaran pokok tersebut. Nanti kalau sudah ya, dimasukkan datanya ke tabel tersebut ya, sama seperti tadi yang di lembar kerja, ada panjangnya, lebarnya, luasnya. Itu kalau misalkan panjang. Kalau misalkan waktu ya, berarti ada jam, menit, terus alat ukurnya apa, hasil penghitungannya apa. Kalau misalkan massa ya berarti kilogram, nanti alat ukurnya apa, hasil perhitungannya berapa, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan untuk pembelajaran hari ini? Oh, oke ya. Mas Ginanjar mau tanya apa? Oh ya. Oh, boleh untuk tugasnya boleh mau mewakilkan besaran pokok masing-masing satu-satu nggak apa-apa, mau ambil yang panjang semua nggak apa-apa, itu bebas. Ibu cukupkan sekian ya. Sebelum selesai, silahkan untuk Mbak Sofia dipimpin dulu untuk berdoa selesai belajar. Siap gerak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih.
Tetap semangat mengikuti pelajaran berikutnya ya. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.